Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di video saya kali ini. Sebelumnya, untuk teman-teman yang belum kenal, perkenalkan nama saya Nika Baude. Di video ini saya akan bagikan informasi mengenai daya tampung seleksi mandiri Universitas Airlangga untuk tahun akademik 2022-2023. Kenapa pada video kali ini saya memberikan informasi mengenai jumlah daya tampung seleksi mahasiswa baru UNER jalur mandiri, karena saat ini jika menurut tanggal dan jadwal SBMPTN pada tahun ini, saat ini sudah ditutup pendaftaran untuk SBMPTN, maka seleksi mandiri yang terdekat untuk mahasiswa yang ingin masuk di perguruan tinggi Universitas Airlangga, maka yang terdekat adalah untuk bisa mengikuti seleksi mandiri yang akan datang, seperti itu. Oleh karena itu, di video kali ini saya akan bagikan informasi mengenai berapa saja daya tampung dari setiap program studi di Universitas Airlangga untuk jalur mandiri, seperti itu. Baiklah, informasi ini saya dapatkan secara langsung resmi di website resmi Universitas Airlangga, seperti ada yang seperti pada di layar ini, teman-teman bisa melihat alamatnya, teman-teman bisa nanti juga untuk melihat langsung informasinya di website UNER di alamat yang sudah tertera di layar. Seperti itu. Jadi, berikut merupakan daya tampung tahun akademik 2022-2023 untuk jalur seleksi mandiri. Program studi yang pertama ialah program studi kebidanan dari Fakultas Kedokteran. Membuka daya tampung sebesar 40 kursi. Selanjutnya, program studi yang kedua ada program studi kedokteran, Fakultas Kedokteran dengan daya tampung 125. Selanjutnya, program studi kedokteran gigi asal Fakultas Kedokteran Gigi dengan jumlah daya tampung 105. Kemudian, program studi farmasi dari Fakultas Farmasi dengan daya tampung 125. Kemudian, program studi kedokteran hewan, Fakultas Kedokteran Hewan dengan jumlah daya tampung 100. Kemudian, program studi matematika, Fakultas Sains dan Teknologi dengan jumlah daya tampung 45. Selanjutnya, program studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi dengan jumlah daya tampung 50. Kemudian, program studi Statistika, Fakultas Sains dan Teknologi dengan daya tampung 50. Selanjutnya, program studi Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi dengan jumlah daya tampung 50. Selanjutnya, program studi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, jumlah daya tampung 45. Selanjutnya, program studi Teknik Lingkungan, Fakultas Sains dan Teknologi, jumlah daya tampung 50. Selanjutnya, program studi Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi, jumlah daya tampung 45. Selanjutnya, program studi Teknik Biomedis, Fakultas Sains dan Teknologi, jumlah daya tampung 45. Program studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, jumlah daya tampung 130. Program studi Gizi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, jumlah daya tampung 70. Program studi Keperawatan, Fakultas Keperawatan, jumlah daya tampung 115. Program studi Aquakultur, Fakultas Perikanan dan Kelautan, jumlah daya tampung 80. Program studi Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Perikanan dan Kelautan, jumlah daya tampung 70. Program studi Teknik Industri, Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, jumlah daya tampung 60. Program studi Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, jumlah daya tampung 50. Program studi Rekayasa Nanoteknologi, Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, jumlah daya tampung 50. Program studi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan, Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin,
jumlah daya tampung 50. Kemudian program studi teknologi sains data, Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, jumlah daya tampung 60. Selanjutnya, ini merupakan Universitas Airlangga Kampus C ya, Universitas Airlangga Kampus Banyuwangi, Sikia, yakni Sekolah Ilmu Kedokteran Hewan dan Ilmu Alam yang ada di Banyuwangi. Program studi yang pertama ada kedokteran hewan dengan jumlah daya tampung 25. Selanjutnya program studi kesehatan masyarakat dengan jumlah daya tampung 25. Selanjutnya program studi aquacultur dengan jumlah daya tampung 25. Jadi program studi aquacultur Sikia Banyuwangi ini merupakan program studi terakhir di deretan daftar program studi Saintek. Selanjutnya saya akan bacakan jumlah daya tampung program studi Soshum untuk seleksi mandiri pada tahun ini Universitas Airlangga. Program studi yang pertama ada Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dengan daya tampung 150. Kemudian program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jumlah daya tampung 125. Program studi manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jumlah daya tampung 125. Program studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jumlah daya tampung 110. Program studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jumlah daya tampung 125. Program studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jumlah daya tampung 60. Program studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jumlah daya tampung 70. Program studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jumlah daya tampung 55. Program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jumlah daya tampung 60. Program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jumlah daya tampung 75. Program studi Ilmu Informasi dan Perpustakaan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jumlah daya tampung 60. Program studi Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jumlah daya tampung 50. Program studi Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jumlah daya tampung 50. Program studi Psikologi, Fakultas Psikologi, jumlah daya tampung 120. Program studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, jumlah daya tampung 60. Program studi Bahasa dan Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya, jumlah daya tampung 120. Program studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, jumlah daya tampung 40. Program studi Kejepangan, Fakultas Ilmu Budaya, jumlah daya tampung 50. Baik, program studi Kejepangan merupakan program studi terakhir dalam daftar daya tampung dalam kelompok Soshum untuk seleksi mandiri Universitas Airlangga pada tahun ini. Semoga informasi yang saya berikan di video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya doakan teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikannya di Universitas Airlangga semoga tercapai di jurusan dan program studi yang teman-teman inginkan. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan informasi yang saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.